Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan senang sekali di kesempatan kali ini kembali saya masih Maharjit menyapa teman-teman semuanya di masih berada tentunya di podcast Cerita hanya di LTTP. Ya, kalau kita lihat di luaran sana ya, bercerita tentang penyakit jiwa ini bukan hanya saja kalangan tertentu, bukan hanya saja usia yang usia remaja atau usia-usia yang 30-an ke atas, tapi kita lihat di beberapa sosial media banyak sekali ya dari anak-anak bahkan remaja ini rentan banget terkena penyakit jiwa yang sangat menghantui dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu di studio kita sudah hadirkan Ibu Wirawati Rasi SKM. Beliau adalah Fungsional Epidemiologi Media Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar. Kita akan bercerita atau sharing ke beliau tentang apa saja dari penyakit-penyakit yang dikatakan atau mengganggu kesehatan jiwa kita. Oke, kita sapa dulu. Hai, selamat pagi Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kita bertemu lagi di podcast Cerita di kesempatan kali ini Bu ya. Dan memang kita sangat menginginkan untuk bisa sharing ke khalayak ramai apalagi di Kabupaten Kepulauan Selayar. Nih terkait dengan penyakit jiwa, screening kesehatan jiwa. Kita mau tahu dulu nih, kenapa harus ada screening kesehatan jiwa? Jadi mengapa ya harus kita laksanakan screening kesehatan jiwa? Bahwa penyakit gangguan jiwa sekarang itu kita lihat semakin tinggi di angka kematian penyakit akibat gangguan mental itu semakin tinggi. Jadi di tahun 2030-an nanti itu bahwa penyakit gangguan jiwa itu akan menduduki ranking pertama penyebab kematian. Iya, gangguan jiwa. Dan kalau kita lihat ini juga tidak pada bulu Bu ya. Iya, dia baik itu anak-anak, orang dewasa. Remaja, putra, putri, dan orang-orang dewasa juga. Apa yang menyebabkan ini tentang terjadinya sebuah penyakit kesehatan jiwa, gangguan jiwa ini? Pemicu gangguan jiwa atau gangguan mental itu sebenarnya ada berapa ya? Ada dari faktor luar dan ada dari faktor individu itu sendiri. Jadi faktor luar misalnya seseorang itu mengalami gangguan yang timbul akibat tekanan dari luar, seperti misalnya perilaku orang terhadap diri, misalnya dibully, kemudian mengalami masalah seperti merasa tidak dianggap oleh orang tua, oleh teman. Nah, itu akan memicu terjadinya gangguan jiwa. Kemudian dari dalam itu adalah bahwa seseorang itu kurang kurang meyakini dirinya ya. Jadi misalnya dia juga seseorang itu tidak imannya sangat lemah ya. Tidak menerima tentang jati dirinya, terus selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Akhirnya dia apalagi orang-orang yang memang kayak pemahaman tentang agama juga sangat kurang. Akhirnya nah, itu risiko sekali terkena gangguan jiwa. Nah tadi kita sempat tentang bullying. Ini kalau kita lihat di Indonesia pastinya, dan ini berlaku di seluruh dunia juga. Banyak banget korban bullying, apalagi yang kita lihat di Indonesia. Nah ini juga termasuk pemicu penyakit jiwa. Ya, bahwa ketika seorang anak, bullying kan ini lebih sering terjadi kepada anak sekolah. Nah, ketika seorang anak mendapat perlakuan yang tidak enak dari temannya, seperti misalnya diejek, ya, kan kita pernah mendengar kasus bahwa seorang anak sekolah, anak SD ini loh, bunuh diri karena temannya mengejek bahwa dia itu tidak punya ayah. Dia itu anak ini. Terkait tentang screening kesehatan jiwa, kita biasa temui di kalangan masyarakat ada yang mungkin korban bullying atau rasa orang-orang yang trauma dengan perlakuan kasar dari seseorang. Nah, ini seperti apa nantinya dari rekan-rekan dinas kesehatan untuk bisa memberikan pemahaman kepada mereka?
Oh ya, kepada masyarakat ya? Iya, kepada masyarakat. Jadi yang kita berikan kepada masyarakat itu adalah bahwa bagaimana kita peran keluarga dalam mencegah terjadinya gangguan jiwa kepada keluarga atau orang-orang terdekat kita. Jadi yang harus lebih kita perhatikan itu adalah bahwa kasih sayang, ya, kasih sayang yang ada dalam keluarga harus terbentuk dengan baik, ya, agar siapapun anggota keluarga tidak mengalami gangguan mental atau gangguan kejiwaan. Ya. Nah, ini contoh ya, Bu Wira ya, ketika saya berada di, apalagi kan sekarang kita lihat dunia itu sangat keras. Ketika saya berada di lingkungan yang memang seharusnya saya berada di tempat itu, saya lihat begitu banyak perlakuan yang kasar dari orang-orang, bahkan ke saya pun juga. Nah, saya kembali ke rumah. Dan di rumah saya mendapatkan kembali kasih sayang dari orang tua. Nah, itu bagaimana orang-orang yang tidak bisa memfilter ketika berada di luar sana kembali ke rumah diam atau bagaimana, apa yang seharusnya dilakukan untuk bisa si anak ini? Ya. Jadi betul ya bahwa kehidupan di luar sana itu sangat kejam, ya. Jadi apalagi di zaman sekarang bahwa anak kita berbicara tentang anak ya, bahwa anak-anak sebagian itu sudah tidak memiliki empati, ya, betul. Kurang memiliki empati kepada teman-temannya. Yang lainnya. Jadi ketika ada anak-anak yang merasa tidak disukai, mereka itu akan melakukan intimidasi. Nah, itulah yang akan menyebabkan seorang anak itu akan mengalami gangguan mental ketika diserang terus-menerus dengan perlakuan yang tidak mengenakan. Nah, jadi di dalam keluarga ketika anak kita di luar itu kita tidak bisa menjaga 24 jam. Nah, ketika sampai di rumah harusnya lah seorang ibu, seorang ayah, saudara itu harus memberikan kasih sayang, perlakuan yang baik kepada anak, agar apa yang didapatkan di luar itu tidak terbawa sampai di rumah. Jadi kita bisa kembali merepres anak kita sehingga tidak mengalami gangguan mental yang berlarut-larut. Jadi diajak ngobrol, karena sejatinya ketika kita berada di rumah komunikasi yang paling penting ya, apalagi di meja makan. Iya, betul. Jadi kita akan bertanya apa yang terjadi di luar. Nah, ketika anak mengutarakan rasa sakit hati, kekecewaan, nah itu akan mengurangi mengurangi terjadinya gangguan stres di dalam tubuhnya ya. Jadi ketika kita akan memberikan nasihat-nasihat yang akan menyejukkan, biarkanlah saya di luar, kan mereka juga yang akan berdosa. Nah, itu kita harus berikan seperti itu, dan kita bahwa bersabar itu adalah sesuatu yang sangat baik karena kita akan mendapatkan surga. Amin. Nah, itu yang harus disampaikan kepada anak sekali, kita. Ya. Jadi mereka tidak akan biarkanlah saya sesampai mereka itu tidak melakukan kekerasan kepada anak. Kalau misalnya cuman cacian ya diterimalah. Kita harus memberikan pengertian seperti itu kepada anak kita yang dan ini juga perlakuan dari orang tua ketika anaknya menceritakan, apalagi memang sudah di luar dari hal yang kewajaran ketika dibully atau si orang tua ini harus bertindak juga mendatangi sekolahnya. Terus mungkin kalau memang sudah tidak bisa dimusyawarahkan, mungkin kita bisa ke pihak berwajib agar tidak berlarut-larut. Betul sekali. Nah, ini kan tentang screening kesehatan jiwa. Itu seperti apa ini caranya untuk bisa mengetahui? Jadi screening kesehatan jiwa ini kita lakukan mulai dari anak sekolah, SD kelas 5 dan 6 SD ya, kemudian ke SMP, ke usia produktif juga kita lakukan. Jadi ke kantor-kantor juga kami pernah lakukan. Kantor itu penting juga. Jadi, betul. Jadi kami caranya itu adalah melalui
lembar pertanyaan atau biasa disebut dengan SRQ ya. Jadi kuesioner. Jadi ada 25 pertanyaan. Dalam situ yang akan ketika dijawab itu akan menentukan nilai apakah seseorang itu mengalami gangguan mental atau tidak ya. Kemudian kita juga bisa melakukan atau mengisi ini di aplikasi. Jadi langsung muncul jawabannya. Jadi saya mau cerita sedikit ya. Ketika melakukan screening ya. Jadi beberapa tahun ini kami melakukan screening di beberapa OPD. Jadi beban kerja itu ada hubungannya yang sangat erat dengan terjadinya gangguan mental. Saya merasakannya. Betul. Jadi kemungkinan ada beban kerja. Satu itu beban kerja. Kemudian hubungan yang tidak harmonis dengan rekan kerja. Betul sekali. Itu akan menyebabkan terjadinya gangguan mental. Itu kan menjadi beban juga dalam diri kita ya ketika kita melakukan kegiatan tapi kita nggak ada tidak ini ya sama teman-teman. Dan hal yang harus saya lakukan ketika saya sudah merasakan rasa trauma yang paling berat dan mungkin belum mendekati ke ODGJ dan saya ingin lepas, saya ingin keluar dari permasalahan. Apa yang harus saya lakukan? Jadi ketika misalnya kita kan sudah di screening, hasilnya itu bahwa skornya tinggi. Nah, kita itu akan dirujuk ke rumah sakit, ke spesialis kejiwaan. Di sana kita bisa melakukan konsultasi, konseling. Terkait dengan masalah curhat gitu ya ke dokter, dokter spesialis jiwa dan ini harus dilakukan karena ketika kita membiarkannya berlarut-larut, nah itu akan mengarah kepada gangguan jiwa yang cukup berat. Betul sekali. Dan, di selayar itu cukup banyak ya orang yang mengalami gangguan jiwa berat. Betul. Ini saya potong sedikit ya Ibu Wira, karena kan kita berbicara tentang gangguan jiwa ketika di lingkungan kita, tempat kerja atau kayak di bangku sekolah, ada sesuatu yang memang sulit dan susah untuk kita bisa keluar dari permasalahan itu, dan memang kita mau tidak mau menghadapi permasalahan itu, tapi memang mental kita tidak kuat karena didorong dari teman-teman kita, nggak punya teman, nggak punya sahabat atau apa, akhirnya lari ke bunuh diri. Ini bagaimana ini kejadian seperti ini? Jadi begini sebenarnya ya, perlunya kita mempunyai tempat untuk mengungkapkan perasaan ya. Istilahnya sekarang curhat ya. Betul. Jadi beberapa yang harus kita jadikan tempat curhat itu adalah orang yang kita percaya, seperti sahabat, orang tua. Karena dengan mengungkapkan perasaan, maka beban yang ada di dalam dada atau dalam jiwa itu akan terkurangi, sehingga secara otomatis kita tidak akan mengalami gangguan depresi. Betul. Kemudian itu juga kita harus meningkatkan hubungan kita dengan yang di atas karena dengan kita curhat, misalnya kita ada masalah, nah jalan yang terbaik itu adalah kita curhat kepada Allah melalui misalnya salat tahajud. Itu sangat besar pengaruhnya dalam menekan gangguan mental atau gangguan jiwa. Karena ketika kita berada dalam satu permasalahan, jangan melupakan Allah ya. Karena bagaimanapun juga dari beliau campur tangannya, kita akan bisa keluar dari permasalahan itu. Kita akan diberikan teman-teman yang baik. Karena kita lihat ini miris banget nih Bu Wira ya, di sosial media dan di TV-TV itu banyak banget orang yang bunuh diri karena permasalahan hidup yang katanya tidak pernah ada selesai-selesainya. Tapi karena mungkin mereka belum tahu bagaimana screening kesehatan jiwa itu. Belum tahu dia ya. Mestinya mereka tuh harus lebih paham dengan beberapa edukasi yang diberikan oleh rekan-rekan medis dari Dinas Kesehatan tentang screening kesehatan jiwa, agar nantinya mereka tuh bisa lari ke hal-hal positif. Seperti psikiater. Mereka tuh bisa memeriksakan atau cerita tentang apa yang mereka alami. Kalau di Kepulauan Selayar, maaf ini ya menyinggung Kepulauan Selayar itu banyak tidak yang kesehatannya terganggu gitu gara-gara gangguan jiwa. Gangguan jiwa. Jadi data kami itu ada gangguan jiwa berat itu ada 16 orang 16 yang orang.
sebagian itu sudah ada yang dipasung 2 orang. Sebenarnya pemasungan sudah itu kronis banget ya kalau sudah dipasung. Iya, dipasung itu sebenarnya melanggar hak asasi tidak manusiawi banget. Iya, tidak boleh sebenarnya, tapi ketika kita melakukan edukasi kepada keluarganya, mereka itu tidak mau melepaskan. Sedikit kepo ya. Ada sedikit ini enggak bisa dibocorin apa permasalahannya sedikit? Jadi kami pernah berkeliling ya mengunjungi orang yang gangguan jiwa dan jiwa berat khususnya jadi menurut cerita temannya sebagian keluarganya ya kita wawancarai kenapa sampai bisa mengalami gangguan jiwa. Menurut mereka bahwa sebagian besar itu karena PHK. Iya betul. Mereka kerja rata-rata di luar, kemudian kembali ke sini sudah mengalami gangguan karena PHK, dan mungkin dia merasa dirinya sudah tidak berguna karena sudah tidak mempunyai pekerjaan. Dan yang lebih mirisnya lagi, ketika dia mengalami gangguan jiwa, istrinya meninggalkannya. Kadang saya menangis. Apa ya? Iya benar. Ini merupakan rasa yang traumatik tinggi sekali, apalagi ketika kita pergi ke luar bekerja untuk keluarga, terus pulang di PHK tiba-tiba istrinya meninggalkan beliau. Gangguan jiwa, istri meninggalkan, sudah tidak ada yang merawat. Betul. Jadi beberapa pengalaman yang pernah masyarakat yang pernah saya kunjungi itu di penderita gangguan jiwa itu dirawat oleh orang tuanya yang sudah tua juga. My God. Saya kadang nangis. Iya, ya memang kita sangat terharu manusiawi banget Bu Wira ya, apalagi Bu Wira langsung bersentuhan dengan orang-orang yang seperti ini ketika melihat kondisinya dan tahu tentang latar belakang dari kisah mereka sampai mereka itu ini. Dan kita tidak bisa memandang sebelah mata ya, karena mereka itu penting manusia juga ya. Ya memang harus kita berikan edukasi. Dan memang sih kalau kita bilang saat ini sudah kronis dan memang agak terlambat untuk penanganannya. Cuman tidak ada yang tidak mungkin ya. Tidak ada yang tidak mungkin. Jadi kami beberapa program yang sudah kami laksanakan bahwa orang yang gangguan jiwa berat itu ada beberapa yang pasung itu sudah lepas pasung. Bahkan berarti bisa keluar dari. Jadi begini. Iya. Sampai dari keperluan. Jadi ketika ada yang dipasung, petugas kesehatan jiwa yang ada di puskesmas itu akan melakukan edukasi, kemudian berbicara dengan keluarganya apakah ini bisa kita rujuk ke rumah sakit di sini ya. Jadi ada beberapa yang dirujuk sudah diobati diberikan pengobatan di sebelah ya di rumah sakit Kiai Haji Hayung karena kebetulan kita punya dokter spesialis jiwa di Selayar ada dokter spesialis ada sudah lama beliau itu keren banget ini jadi setelah mengalami pengobatan diberikan pengobatan itu bisa pulang dan bisa bekerja lagi sebagai ada yang tukang jahit itu bisa menjahit lagi, bekerja seperti biasa. Dan intinya ketika setelah diberikan pengobatan itu obatnya itu tidak boleh putus. Jadi mereka tuh harus mengkonsumsi terus obat terus. Oke. Jadi itu semua bisa sembuh. Insya Allah. Kembali dari kepribadiannya juga ya dan orang-orang yang ada di sekitarnya dan bagaimana. Dukungan keluarga yang paling penting. Bagaimana dukungan dari keluarga untuk bisa memberikan sesuatu hal-hal positif, memperlakukan mereka itu dengan manusiawi juga. Saya mau cerita ya bagaimana perlakuan orang yang dipasang itu. Ada yang disimpan seperti di kandang. Dibikin kan sebuah waduh my God. Di kandang, makanannya disimpan di situ, terus kakinya di ini karena mungkin mereka takut. Bahasa Selayarnya itu. Karena mereka mungkin takut ya karena kan kadang-kala orang gangguan jiwa itu menyerang. Mengamuk. Makanya itu harus diobati supaya tidak melakukan tindakan anarkis. Mereka kan gangguan jiwa, mereka tidak tahu apa yang dia lakukan. Betul sekali. Jadi harus diobati, harus dirujuk ke rumah sakit. Berarti sudah ada beberapa orang yang pernah dikunjungi secara langsung, Bu, tinggal yang ada berapa yang dipasang itu adalah karena
keluarganya tidak mau karena sudah tidak ada keluarganya ini dirujuk. Iya, padahal itu bisa sembuh. Dia tetap membiarkannya dipasung, mungkin tidak ada usaha lagi untuk bisa membuat mereka tuh sembuh ya, karena waduh, mereka tuh sudah takutnya mungkin sudah banyak sesuatu yang sudah dilakukan tapi memang tidak akan sembuh-sembuh gitu. Jadi mereka udah berpikir aja dipasung aja kayak gitu. Tapi sebenarnya nggak manusiawi banget. Betul. Dan sejatinya manusia itu harus diperlakukan secara manusiawi juga. Oke. Setiap manusia berhak mendapatkan kesehatan. Itu betul sekali. Itu adalah hak asasi itu yang paling manusia. penting ya. Iya. Nah, sejauh ini Ibu Wira, ini kan kayak topik kita ini berkaitan tentang masyarakat dan kesehatan jiwa. Ini sejauh ini bagaimana Ibu Wira dan rekan-rekan untuk memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada masyarakat? Jadi berapa kegiatan yang kami lakukan itu selain edukasi, sosialisasi, penyuluhan kesehatan dan screening ya. Jadi ini screening kita lakukan juga ketika kita melakukan cek kesehatan faktor risiko penyakit tidak menular. Kemudian di sekolah-sekolah kita lakukan juga screening. Selain itu adalah memberikan informasi memberikan informasi terkait gangguan kesehatan jiwa pada masyarakat. Dan yang pernah kita bentuk Pokja tim kesehatan jiwa. Waktu itu di Puskesmas Loa. Jadi ada beberapa desa yang kami lakukan pembentukan Pokja kesehatan jiwa. Jadi tugasnya ini jadi beranggotakan pembinanya itu adalah kepala desa, beranggotakan tokoh masyarakat, petugas kesehatan, kader. Nah, jadi tugas kader ini adalah untuk mencari siapa yang di rumahnya ada yang menderita gangguan jiwa. Nah, ketika ada, itu akan dilaporkan dan dilaporkan ke petugas kesehatan. Begitu. Oke. Nah, tadi itu tentang bagaimana pendekatan ke masyarakat. Apakah sejauh ini ada kendala yang dihadapkan oleh rekan-rekan dinas kesehatan? Ya, jadi kendala kita itu adalah bahwa ketika ada pasien gangguan jiwa yang cukup berat, tapi orang tuanya itu atau keluarganya itu tidak memperdulikannya, membiarkannya. Di Benteng banyak loh. Banyak sekali. Banyak kan yang jalan-jalan. Banyak itu sekali. Orang tuanya tidak memberikan dukungan. Padahal kita petugas kesehatan itu mau banget bahkan bisa dirujuk kalau misalnya keluarganya mau ke rumah sakit Hayung bisa, ke rumah sakit Dadi juga bisa. Iya, dan itu gratis. Bu Wira, ini mungkin Bu Wira juga pernah lihat ya ini miris banget juga. Masih anak-anak loh ya. Masih anak-anak loh, banyak yang sudah terganggu jiwanya di Selayar, di Kota Benteng itu. Kalau kita lihat itu bagaimana ini peran serta dari keluarganya? Apakah mungkin dari dinas kesehatan juga pernah mendekati keluarganya atau bagaimana? Betul. Jadi kita ada contoh kasus, saya tidak usah sebutkan tapi kita tahu dia ada dia itu masih anak-anak, dia sekarang sudah saya lihat sudah besar. Banyak banget Bu Wira. Ini ada lagi yang muncul. Ada lagi. Oke, lanjut. Jadi kita ini kasihan sekali ya melihat si anak tersebut. Jadi permasalahannya si anak ini mengapa sampai terjadi? Saya juga tahu, kami juga tahu. Oh, ternyata itu adalah karena orang tuanya salah satunya ada yang berselingkuh. Kasihan akhirnya turun ke anaknya, ganggulah jiwanya, anaknya terganggu jiwa, mungkin dia merasa kasihan ya ibunya. Kemudian kita melakukan pendekatan kepada keluarganya, bagaimana anak ini kami mau obati, bisa tidak, tapi orang tuanya itu tidak terlalu respon. Dia biarkan saja. Mereka itu nggak mau tahu lagi itu adalah salah satu tantangan terbesar bagi petugas kesehatan. Bagaimana kita mau kita juga tidak bisa memaksa. Melakukan tindakan sementara keluarganya ogah-ogahan ya. Padahal kita kerjasama dengan dinas sosial. Dinas sosial itu juga akan memberikan seperti pada gangguan jiwa itu akan memberikan bantuan sosial seperti sembako. Bahkan ketika ada penderita atau pasien gangguan jiwa yang mau dirawat di rumah sakit itu akan disiapkan rumah tunggu oleh dinas sosial. Ada.
Jadi keluarganya bisa di situ bermalam, ditanggung makanannya semua. Iya, diberikan kurang fasilitas. apalagi pemerintah kurang apalagi untuk masyarakat pemerintah Selayar. ini untuk masyarakat Sementara kita Selayar. lihat ini bermunculan loh Saya Bu. kadang ini, masyarakat kita ini pemerintah mau menyehatkan kalian betul. semua. Bagaimanalah kalian mendukung kita juga, karena untuk kebaikan kita semua. Iya, makanya miris banget ketika kita lihat banyak sekali anak-anak yang masih Anak-anak terutama kasihan. peluh banget mereka dengan sentuhan kasih sayang dari keluarga, dari teman-teman terdekat, akhirnya dicibir dengan sikapnya yang kayak mungkin bukan kayak lagi tapi sudah ODGJ gitu. ODGJ. Dan ini harusnya mungkin peran serta dari orang tua, walaupun juga pemerintah bagaimanapun juga mereka untuk bisa memberikan pemahaman dan tindakan, tapi kalau dari keluarga sendiri tidak ada kemauan ya nggak bisa gitu ya Bu Jadi Wira yang tidak yang masih pasung itu adalah karena keluarga tidak mendukung. Kurang, dia tidak mau mendukung lagi karena sudah bermasa bodoh dengan keadaannya ya, udah diperlakukan. Iya, saya tidak tahu apakah dia pasrah atau bagaimana. Padahal itu bisa sembuh. Sudah diperlakukan seperti binatang seperti itu, dibikinkan kandang gitu. Aduh, miris banget. Miris banget kalau kita lihat karena kan ini loh, ini keluarga kita loh ya, memang harusnya diberikan sebuah perhatian, kasih sayang. Ya dulunya kita berkumpul dengan baik, terus dia terganggu rasa trauma. Setidaknya kita harus bisa memberikan dia kesembuhan dengan bantuan dari puskesmas dan tim medis. Oke Bu Wira, terima kasih ya, cukup mendalam juga pembahasan kita di kesempatan kali ini ya tentang screening kesehatan jiwa. Kalau kita berbicara tentang screening kesehatan, sebenarnya masih banyak sih pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya sampaikan terkait tentang kesehatan jiwa karena ini banyak kasus dan memang ada di sekitar kita. Ya. Yang apalagi yang baru-baru ini ya. Iya, baru-baru itu ini. adalah karena akibat anak tersebut tidak bisa memanage jiwanya. Betul, yang kemarin. Kemudian kemudian adanya katanya karena orang tuanya suka membanding-bandingkan. Saya baca itu begitu ya, betul. Yang jadi perbandingan dari A, B. Nah, itu juga salah satu anak ini yang kurang mungkin. Karena kan dalam keluarga pasti ada yang beda. Ini ranking 1, ini ranking 10 tuh. Tapi tidak boleh kita ungkapkan. Tidak boleh kita ini karena setidaknya harus diberikan perlakuan yang sama gitu ya. Oke. Dan masih banyak banget nih Bu Wira, kalau seumpama kita nanti diberikan lagi kesempatan untuk bisa sharing tentang screening kesehatan jiwa, kita akan mengupas tuntas tentang sebenarnya masih banyak kayak status-status saja yang kita posting di Facebook, terus tiba-tiba ada yang ini. Nah, itu akan menyerang jiwa dan mental mereka juga kan. Betul. Baiklah teman-teman semua di mana saja berada, kita tuntaskan saja kebersamaan kita di kesempatan kali ini di podcast Cerita bersama dengan Ibu Wira. Beliau dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar. Tadi kita sudah mengupas tuntas tentang bagaimana cara kita bisa keluar dari permasalahan dan kita harus ada teman, ada sahabat dan kembali lagi kepada Allah. Oke, saya undur pamit. Saya Mas Maharji dan narasumber kita Ibu Wira di kesempatan kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.